Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Deni Prasetya, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas video resume tentang nilai dasar ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Yang pertama adalah akuntabel. Tujuan dari mempelajari nilai akuntabel sendiri adalah adanya kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual maupun secara teoritis. Kemudian muncul pertanyaan, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Pembahasan selanjutnya adalah kode etik atau panduan perilaku akuntabel. Terdapat 3 kode etik atau panduan perilaku dalam nilai akuntabel. Yang pertama adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian adalah kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya adalah aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kepada atasannya. Kemudian akan dibahas akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Antara lain adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok berhubungan dengan pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi. Kemudian akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat kepada masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Kemudian adalah mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Yang kedua adalah akuntabilitas proses. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Yang ketiga adalah akuntabilitas program. Memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dan tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Kemudian adalah akuntabilitas kebijakan. Adalah pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak adanya alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kerja. Faktor yang mempengaruhi untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan, kedua transparansi, 3 integritas, 4 tanggung jawab, 5 keadilan, 6 kepercayaan, 7 keseimbangan, 8 kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Kemudian masuk kepada nilai kompeten. Nilai kompeten berhubungan dengan aspek-aspek profesionalitas ASN, termasuk pengamalan nilai kompeten sebagai bagian ciri penting dalam konteks profesionalisme ASN.
Kemudian adalah tantangan lingkungan strategis. Saat ini dikenal adanya istilah dunia VUCA. VUCA sendiri merupakan kependekan dari yang pertama adalah gejolak atau volatility, yang kedua adalah ketidakpastian atau uncertainty, yang ketiga adalah saling mempengaruhi atau complexity, dan yang terakhir adalah ambiguitas atau ambiguity. Dengan adanya tantangan lingkungan strategis dunia VUCA ini, maka perlunya pemutahiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Kemudian kebijakan pembangunan aparatur. Pada saat ini dikenal adalah merit system. Apa yang dimaksud merit system? Yang dimaksud prinsip merit yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dengan perlakuan tidak diskriminatif dari aspek subjektif seperti kesamaan latar belakang agama, daerah, dan aspek subjektivitas lainnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Karakter ASN. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga adalah profesionalisme, yang keempat adalah wawasan global, yang kelima adalah IT, yang keenam adalah hospitality, yang ketujuh adalah networking, dan yang kedelapan adalah entrepreneurship. Kedelapan nilai karakter ini apabila digabungkan akan menunjukkan smart ASN. Kemudian adalah kode etik dari perilaku kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi. Kompetensi di sini merupakan perpaduan 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Kode etik membantu orang lain belajar dapat tergambar dari sikap sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat, atau perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar, yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini berhubungan dengan prinsip pribadi saya, yaitu adalah selalu melakukan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya untuk materi akuntabilitas dan kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.